zaman aku itu ya zaman paling sadis menurut gue ya. Tapi nggak tahu juga sih kalau sekarang apakah lebih sadis apa enggak. Menurut aku dulu tuh size does matter. Jadi kayak penyanyi itu mau suara lo bagus kek, mau apa kek, akan selalu kalah dengan yang cantik, putih, tinggi, langsing, Barbie. Itu akan kalah. Gitu. Jadi dulu tuh menurut salah satu orang manajer, pokoknya dia bisa bilang ya, look itu nomor 1, nyanyi lo bisa nomor 4, nomor 5. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, sebelum kita memulai obrolan kali ini, kita mau ngucapin juga Merry Christmas. Merry Christmas everything. Wow, everything. Ya kan, everyday, everywhere. Keren. Dan juga selamat menyongsong tahun baru ya. Bentar lagi kita akan menyongsong tahun baru 2021 ya. 2020 nih Natal yang agak spesial ya. Banget sih. Karena ya pandemi COVID-19. Betul. Tapi semua mendatangkan kebaikan pastinya. Gila. Keren. Pendeta, ya kan? Wow. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Kalian lagi ada di Serundeng. Dan juga seperti serundeng-serundeng gue sebelumnya, obrolan gue bersama teman-teman musisi. Semoga itu bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian masukan, dan juga memberikan mungkin pengetahuan tentang dunia musik yang lebih luas lagi gitu. Amin. Dan di episode Natal kali ini, menjelang tahun baru juga, sekarang gue berada di sebuah kediaman yang cukup jauh. Karena ini ada di bilangan Jakarta kesana dikit. Awas lu ya. Dan juga Serundeng kali ini gue spesial banget karena ini kakak gue, senior gue cukup lama main sama beliau. Dari gue baru merintis karir gue main sama beliau ya. Untungnya dia mau menerima saya, jadi saya bisa ada di tempat ini sampai saat ini ya. So di Serundeng kali ini tanpa berlama-lama lagi, please welcome Regina Ivanova. Hi everything. Aku yang dibilang Laudeng tadi, terpaksa sebenarnya dia datang ke sini. Enggak. Ini cepet toh, udah lagi Covid jadi lancar ya. Oh iya. Kak Gina, gimana kabarnya nih? Kabarnya baik, puji Tuhan, everything in the sky, in the bright, goodbye. Oke, buat teman-teman yang mungkin agak susah mencerna bahasanya, silakan datang ke Bekasi ya. This is Bekasi. Oke. Kalau kata si siapa tuh Vin Diesel. Kalau di this is Brazil. This is Brazil. This is Bekasi. You hear me? This is Bekasi. Anyway, silakan. Ya keren. Jadi teman-teman mungkin yang Bekasi, oh iya tahu, teman yang di luar Bekasi pasti ini apa ya? Nah, kalian bisa ada di Google. Benar. Ada Google Translate. Betul. Gua gigit lah ya. Maafin dia ya. Iya, keren nih. Jadi nih gue lagi di rumah Kak Gina nih. Gue juga udah lama banget gak ketemu ya. Kita udah lama banget gak ketemu karena lama banget. Setahun ada kayaknya. Ada karena setahun. Ya pandemi juga udah mau setahun ya. Betul. Udah mau 9 bulan. 9-10 bulan malah ya. Gitu. Ya Kak Gina, ini kita ngobrol-ngobrol biasa di Serundeng. Aku menanyakan ke teman-teman musisi maupun teman-teman dunia entertainment, apa aja sih yang mendasari mereka sehingga bisa ada di titik ini, mungkin di titik Kak Gina sekarang gitu. Karena kan banyak kasus orang ngelihatnya yang udah terkenalnya aja, udah di atasnya aja, orang mungkin nggak tahu dulunya gimana, prosesnya gimana gitu. Nah Kak Gina sebagai penyanyi, aku sih penasaran awalnya kenal dunia musik tuh gimana sih dulu waktu kecil, emang diarahkan kah atau secara miracle? Alah, there can be. Enggak. Waduh, jangan ntar monetize. Oh ya, enggak. Ntar YouTube gue hilang lagi gara-gara lagu itu. Oke, terus. Jadi intinya memang aku dilahirkan dari keluarga yang suka musik. Gitu ya, kayak mama papa tuh suka banget musik. Mereka tuh sering banget kayak karaoke-karaokean gitu di rumah. Kalau ada acara keluarga, wah aku tuh kayak langganan lah, menyodorkan diri aku untuk nyanyi lah, kayak gitu. Banci tampil dari kecil. Banci tampil dari kecil ya kan. Terus kebetulan dua kakaknya mama, Tante Loli sama almarhum Mama Lia, itu tuh ini memang penyanyi kafe, senior banget lah, dari tahun 80-an mereka udah nyanyi di kafe. Terus aku tuh baru menemukan bakat aku yang sebenarnya bernyanyi itu ya ketika aku SMP mungkin ya. Jadi kayak baru benar-benar dipercaya nyanyi-nyanyi, diajak sama tante aku, ditodong nyanyi di panggung. Wah itu udah kayak mau
udah kayak mau stroke gitu di atas panggung kayak dengan segala nervousnya, kayak padahal nggak ada tamu gitu kan, kayak nggak ada orang tapi kayak berasa kayak ya Allah gimana kayak udah gimana sih demam panggung pertama kali kan bener, kayak gitu. Terus ya akhirnya kesini mulai merasa deh iya juga ya kayaknya gue emang bisa nyanyi nih, kayaknya suara gue bagus gitu kan. Terus akhirnya lulus SMA aku nggak kuliah, langsung nyanyi kafe. Jadi dari 2003 sampai 2012 nyanyi kafe tuh ya. Jadi pas berarti sempat les nyanyi gitu masih Kak? Dulu tuh nggak pernah les nyanyi sama sekali. Jadi tuh baru bener-bener belajar nyanyi yang sebenarnya itu ketika sama Topomore. Oke, Topomore itu apa, mungkin teman-teman di rumah nggak tahu. Topomore itu adalah band cafe pada waktu itu yang memang mereka itu lebih mengedepankan skill ketimbang performance, dalam artian the look, terus kayak gitu itu tuh lebih di nomor dua kan lah gitu, tapi the skill tuh nomor 1 gitu. Iya, dulu juga Topomore namanya juga lumayan lah di dunia kafe Jakarta ya, dunia kafe Jakarta ya. Oh, pas masuk situ baru akhirnya ya tanda kutip belajar teknik vokal, baru belajar. Berarti vokalis banyak ya? Topomore waktu itu kan vokalisnya 4. Ada 4, dan jadi waktu itu kenapa aku bisa join di Topomore, salah satu penyanyinya Kanilam lagi cuti hamil. Gitu, nah aku replace posisinya Kanilam waktu itu, jadi additional singer doang gitu. Nah terus karena dia juga harus ngurus anak, jadi agak lama tuh jadi additional singernya kan, namanya masih bayi anaknya juga kan. Nah 1 tahunan lebih lah gitu. Nah akhirnya ketika mereka udah balik lagi bertiga, jadi kayak cuman ya kalau misalnya mereka perlu mereka telepon gitu. Gitu sih. Jadi, tapi ya mereka sangat membantu aku sih dalam perjalanan bernyanyi aku. Bernyanyi ya. Keren itu tuh. Nah, Kak Gina kan tadi SMA lulus nggak kuliah tapi emang langsung udah menyanyi kafe. Nah, itu kan biasanya ada problem bersama orang tua tuh. Diizinin kayak dunia musik, apalagi zaman dulu ya. Mungkin kalau zaman sekarang udah lebih open minded, ada sosial media, udah kelihatan main musik ternyata adalah bisa hidup lah. Kalau zaman dulu kan, zaman aku aja juga masih abu-abu tuh, apalagi zaman Kak Gina kan. Orang tua emang support kah atau sempat ada pertimbangan? Untungnya kan kayak aku bilang tadi ya, si 2 kakaknya mamaku itu kan nyanyi kafe kan. Emang udah ada ya contohnya. Dan memang udah ada contoh gitu. Plus pertama kali aku ngafe pun sama tante aku. Gitu. Jadi kayak mamaku mau percaya aja gitu. Terus kayak makin kesini kan network makin nambah gitu kan, makin kenal banyak orang, dan mamaku ngelihat kayak oh nih bisa menghasilkan nih si Gina dari nyanyi ini. At least ya aku udah nggak minta uang sama mamaku lagi lah. Udah benar-benar mencukupi kebutuhan aku sendiri gitu kan. Jadi mamaku sih support aja dari dulu gitu sih. Gitu. Jadi ya itu salah satu mungkin ya bisa dibilang keberuntungan ya, maksudnya diizinkan sama orang tua. Karena ada beberapa teman-teman juga suka biasa sekali sharing, ada yang nggak diizinin. Gitu ya? Iya. Karena ya apalagi zaman sekarang oke lah. Kalau zaman dulu kan ya musik apa sih? Gitu. Iya mikirnya kayak cerita Abang Judika juga ya dulu ya. Iya gitu lah. Kan musisi itu kan terkenalnya minum, obat-obatan, main cewek. Walaupun sekarang nggak semua ya, udah banyak. Itu kembali ke orangnya sih. Mau kerjaannya apapun ya kan. Benar. Itu hanya image yang dibentuk aja ya. Gila, menarik. Jadi Laudeng memang layak lah ya, bukan begitu? Nah, layak apa nih? Layak aja ditanyain. Terus dia mau balikin cuma dia nggak bisa. Nah kemudian selama 2003 sampai 2012 tuh populer. Waktu itu ada fase kayak bosan nggak Kak? Apalagi kan nyanyi kafe, ya udah kan di kafe terus gitu. Songlist paling segitu-segitu tapi nambah-nambah tiap ada updatean kan? Iya. Ada sempat fase bosan nggak sih? Sejujurnya nggak pernah bosan karena aku suka banget nyanyi sih dari kecil kan. Secinta itu sama nyanyi gitu. Justru kalau nggak nyanyi aku bingung gitu. Jadi kayak karena memang ya singing is my passion, jadi ya nggak pernah bosen gitu. Ya Tuhan baik lah ya, maksudnya kayak aku dikasih pekerjaan yang juga adalah hobi aku gitu kan. Jadi ya Tuhan baik lah. Ya itu ada privilege buat kita ya. Betul. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Betul. Terus gue dengar dulu kan sempat ngantor tuh Kak katanya sebelum Indonesian Idol. Betul. Nah itu kenapa ngantor? Tuh ngantor terus berhenti nyanyi atau nyambi nyanyi? Enggak, nyambi nyanyi karena sempet waktu itu tuh 4 bulanan gitu deh jobless, gak ada kerjaan di kafe. Gak ada kafe, Gak ada yang ngajakin nyanyi lah kayak gitu 4 bulanan. Akhirnya gue pikir gimana nih, gue kan mesti perlu duit kan, perlu hidup gitu kan. Terus akhirnya ya udah memutuskan untuk
coba kerja di kantor. Jadi tante aku kebetulan waktu itu lumayan lah jabatannya di kantor itu gitu kan. Terus kayak diajak, lo mau nggak jadi marketing di kantor ini gitu kan. Ya udah aku bilang ya udahlah, hajar lah, nggak ngerti juga, belajar aja, yang penting ada duitnya ya kan. Mikirnya kayak gitu. Ya udah, akhirnya cuma beberapa bulan kerja di perusahaan itu, ikut idol Januari 2012. Jadi aku tuh kerja di kantor itu kalau nggak salah pertengahan Juni 2011 gitu. Nah, idolnya 2012 kan 2012. Gitu. Jadi cuma beberapa bulan doang. Tapi memang bener ya, ketika ngejalanin sesuatu yang kita nggak passion di situ, gila struggle banget, men. Struggle banget. Asli berasa banget kayak, aduh harus banget ya gua ngelakuin ini. Jadi kayak gitu loh. Jadi kayak terpaksa, terbeban, gak excited gitu setiap harinya gitu, kayak aduh gitu. Iya. Tapi emang kayaknya dari kegelisahan itu ya Tuhan menjawab ya. Jadi ya udah deh, lu nggak usah lama-lama di kantor gitu kali. Puji Tuhan lah ya, puji Tuhan. Ya. Amin. Nah Kak, penyanyi reguler, menurut Kak Gina suka dan duka jadi penyanyi reguler kafe. Zaman itu, maksudnya ini cerita zaman Kak Gina ya kan, pasti tiap zaman beda-beda lah rasanya. Betul. Zaman aku itu ya zaman-zaman paling sadis menurut gue ya. Tapi nggak tahu juga sih kalau sekarang apakah lebih sadis apa enggak. Menurut aku dulu tuh size does matter. Jadi kayak penyanyi itu mau suara lo bagus kek, mau apa kek, akan selalu kalah dengan yang cantik, putih, tinggi, langsing, Barbie. Itu akan kalah. Gitu. Jadi dulu tuh menurut salah satu orang manajer, pokoknya dia bisa bilang ya, look itu nomor 1, nyanyi lo bisa nomor 4, nomor 5 gitu. Jadi kayak oke, gitu. Jadi dan berkali-kali, bukan sekali dua kali juga, kayak aku tuh didiskriminasikan lah sama orang-orang yang kayak gitu. Maksudnya kayak, oke, gue suka sih sama band lo, tapi ntar dia nggak usah ikutan ya, gitu. Gue yang jangan ikutan, gitu. Maksudnya kayak, ya gue bisa terima lo main di sini, tapi dia diganti ya, gitu-gitu. Ada juga yang ngomong yang kayak, sorry ya Gin, gara-gara lo band gue dikomplain nih, gitu. Soalnya lo kegendutan, padahal dia habis gue bantuin, last minute dia minta tolong gue bantuin, tapi dia ngomong kayak gitu. Terus gue tanya kayak, oh iya nggak apa-apa, akunya nggak apa-apa gitu kayak. Tapi waktu itu mantan pacar aku yang udah kayak mengkelap pengen pukul dia pakai helm. Drummer ya. Bukan, yang basis. Yang basis, wow. Yang dulu yang basis. Gitu kan. Terus ya tapi ya lucu ya gitu, maksudnya ya suka dan dukanya ada banget lah. Dulu aku kemana-mana naik motor ya kan, terus hujan-hujanan ya kan, hujan-hujanan. Jadi aku punya motor, sampai sekarang masih ada motor ya, si Scoopy itu, kalau kamu tahu plastik sampah yang hitam yang gede nggak sih? Tahu. Nah, itu tempat aku naruh sepatu, tas nyanyi aku semua di situ. Biar nggak kehujanan, tutup, taruh depan, jalan gitu. Jadi kayak pulang subuh hujan-hujan badai, gue terjang, gue hajar kayak gitu, benar-benar. Terus zaman sebelum punya motor, jadi sebelumnya lagi itu nyewa motor tukang ojek gitu kan. Seharian aku nyewa motor tukang ojek, serius aku sewa 30.000, terus bayar parkir. Dulu mah nyanyi murah, nggak kayak sekarang juta-jutaan kan yang dibayar kan. Dulu gue jam 10 malam sampai jam 3 pagi 100.000 gitu, 120.000. Lo pikir tuh ya kan, ada lagi yang 45.000 ada tuh ya. Iya, zaman aku awal-awal ngafe sama tante aku 45.000 kayak gitu. Jadi kayak ya suka dukanya mah ada banget lah, Pit. Ada banget. Keren. Itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga tuh kalau lihat perjuangannya. Cuma kan Kak Gina steady tuh, tetap ya udahlah, karena emang passion juga kan. Coba seandainya 2005 Kak Gina berhenti, nggak ketemu kita sekarang. Betul, mungkin nggak ketemu sih, benar-benar. Mungkin aku di mobil aku lihat siapa nih orang. Gitu kan? Aku di mobil. dia emang sampah dia. Asli sampah banget ya Allah. Cuma karena sekarang dia tetap steady dengan passionnya, tetap melakukannya dengan tulus dan serius. Sekarang dia siapa nih keyboardis gitu kali. Jadi masih kayak gitu sekarang. Gila kali, ya Allah, ngapain. Oh gitu ya. Aku aja baru tahu loh Kak. Maksudnya kan kita juga selama ini kan emang bareng beberapa cerita aku tahu, tapi yang sedetail ini kan aku baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang ya. Ya begitulah. Segitu ya. Keren. Dan kemudian akhirnya masuk Indonesian Idol. Ya kalau cerita ini udah pasti udah basi lah ya, dalam artiannya semua orang tahu lah. Satu-satunya juara Indonesian Idol yang ikut 6 kali dan juga kali ke-7-nya juara cuman Kak Gina seorang nih. Belum kedetek aja, mungkin yang lain banyak kali, cuman gak kedetek aja. Karena yang lain nggak nyampe babak juri utama ya. Mungkin benar. Iya. Nah waktu itu mungkin ya sedikit aja lah, mungkin ada teman-teman yang lupa atau mungkin belum update lagi. Waktu itu kenapa
tetap ikut yang ketujuh kan, maksudnya udah 6 kali udahlah ya gitu. Apakah yang ketujuh biar kayak tembok Jericho runtuh? Size. Nggak, sebenarnya justru yang ketujuh itu aku udah bener-bener nothing tulus, Pit. Udah nggak pengen sebenarnya. Okay. Tapi jadi ada salah satu temen aku yang waktu itu tuh magang di Fremantle, ya kan. Terus dia tuh kayak ngajakin terus dari pertengahan 2011 itu, dia nelfonin bilang gini, ada special hunt nih, lo mau ikutan apa enggak? Gue bilang enggak, gue udah males sama Idol. Gue bilang kayak gitu karena gue udah tahu gue gak bakal masuk. Terus akhir 2011, akhir tahun 2011 dia ngajakin lagi, Gin lo mau gak nih ikutan Idol? Enggak, gue udah tahu gue gak bakal masuk gitu kan. Nah 2012 awal dia ngajakin lagi sekali lagi. Untung dia tuh beritikat yang sangat super baik ya sama gua ya, untuk meruntuhkan tembok Jericho itu di hati gua mungkin ya. Effortnya gila banget dia gitu. Kayak gue ikutan Idol effortnya. Terus akhirnya mulai tergoyang lah iman gua. Jadi waktu itu aku lagi di kantor, nggak ada kerjaan juga kan, emang gak ada kerjaan juga, gue gak bisa kerja. Terus ditelepon gitu kan, mau nggak lo nih audisi yang terakhir, kalau misalnya lo nggak mau ikutan special hari ini ya udah lo bisa ikutan lagi di big audition, ngantri deh tuh lo sama ribuan orang kayak biasa gitu kan. Bentar ya, gue coba tanya dulu sama tante gue gitu kan. Aku panggil tante aku Aci, Ina boleh nggak audisi Idol? Karena tante gue tahu aku udah ikutan Idol dari zaman purbakala kan. Ya udah, sana pergi, ya udah sana ikutan. Tante gue excited dong. Ya udah, bayangin udah dari kantor cuma pakai blazer kerja, celana bahan, gak ada persiapan sama sekali gitu, bener-bener itu. Ya udahlah gue ikut aja, toh di otak gue tuh gue udah tahu gue gak akan masuk. Ya udah hopeless ya. Udah bukan hopeless sih, udah nothing tulus gitu, bener-bener udah nothing tulus gitu. Jadi kayak udah ya udah nyanyi aja gitu. Terus ketemu lagi Kak Irfanat, ketemu Kak Irfanat. Aku kenal dia dari 2009 kan, zaman Dream Girls, Topodade di Dream Girls kan. Terus dia bilang, lu lagi, gak kapok-kapok lu ikut ginian gitu kan. Terus gue bilang, dia juga mulutnya emang dia kan mulutnya juga gitu ya, lo tau sendiri ya. Gue bilang ya kali aja Kak tahun ini, ya udah lagu Indonesia, jangan nyanyi lagu barat. Karena dia tahu lagu Indonesia gue sangat kurang, sama Topomore kan lagu barat semua kan. Gitu, terus kayak mati lagu gue nyanyi lagu apa gitu kan. Justru malah ketika gue nothing tulus, gila, bener-bener masuk aja, tiba-tiba juara gue gitu. Iya. Asli. Ya itu pelajaran juga ya, mungkin buat teman-teman di rumah, kayak kadang nggak harus dipikirin ya, dijalanin aja. Jalanin aja, tapi selama kita tahu itu passion kita, ya you'll always find a way lah. Gitu. Ketika itu benar-benar jadi passion kita. Keren. Nah mungkin yang menarik nih dari cerita tadi, aku penasaran. Kan berarti ikutnya dari Idol 1. Ya. 1, Idol 2, Idol 3. Oke lah, kalau Idol 7 tadi sebenarnya udah nothing tulus lah. Dari Idol 1 ke Idol 6, apa sih Kak yang maksudnya pasti ada dong hasrat yang kayak berarti gue ikut lagi tahun depan deh. Kan ketika gagal 1-2 kali oke lah. Mungkin orang selalu bilang kan standar yang ketiga nih, kayak kalau yang ketiga udahlah ya berarti emang enggak gitu. Apa tuh yang buat Kak Gina sampai 1, kedua, udah ketiga deh, ketiga, keempat deh. Kelima kan mungkin bisa dibagiin ke teman-teman. Sebenarnya awalnya juga aku nggak tahu ya Pit, kenapa kok gue bisa kayak gitu. Sepantang menyerah itu gitu. Bisa seaneh itu sih sebenarnya ya, bukan sepantang menyerah, itu seaneh itu menurut gue. Nah tapi ketika ya ini tuh aku juga baru taunya ketika sekarang inilah melihat ke belakang. Oh ya, karena satu, Indonesian Idol itu juga jadi passion aku. Jadi dari awal aku nonton American Idol 2003 seasonnya Clay Aiken sama Ruben Studdard tuh kan. Terus ada si Katherine McPhee. Ya juara 3 Katherine McPhee. Kimberly Locke. Kimberly Locke, kok Katherine McPhee sih. Kimberly Locke gemuk kan dia. Gitu. Terus aku tuh kayak, wah, nih kalau ada di Indonesia bagus nih. Kayak karena tuh menurut aku tuh kayak satu-satunya singing contest yang gue lihat ada orang gendut cewek. Tuh baru dia. Gitu kan. Terus kayak gue terinspirasi gitu loh. Terus kayak wah nih semoga ada. 2004 ada dong jeng Indonesian Idol dateng kan. Wah excited banget. Nah terus tahun-tahun berikutnya ketika aku gagal, ya gagal kecewa gitu. Tapi lucunya setiap kali tahun baru, terus iklannya tuh nantikan audisinya di kota Anda, ya nggak sih? Terus doreng. Terus kayak oke sekali lagi. Gue selalu kayak gitu Pit. Terus kayak dulu kan ke warnet ya, zaman warnetnya nggak kan harus ngisi formulir ya kan. Ke warnet langsung daftar. Langsung berapa hari kemudian udah langsung audisi gitu, jalan subuh segala macam. Mama, lu mau kemana subuh-subuh? Audisi Idol. Serius, lu kemana subuh-subuh naik motor? Semua naik motor sendirian, sampai nyokap gue
dari support sampai males. Iya ya. Sampai kayak udah lo nggak usah lagi ikut-ikutan tuh. Sampai kayak gitu, sampai udah hilang mereka yang udah hilang iman. Mereka yang udah capek pada yang jalanin ya. Gitu dia, padahal gue yang ngantri, gue yang apa. Mereka yang udah hilang iman. Iya. Gitu. Gitu ya. Maksudnya itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman karena kadang ya ketika jatuh yang susah kan sebenarnya bangkit laginya kan. Betul. Kan kalau ya jatuh semua orang pasti pernah jatuh. Pasti Pernah gagal lah mungkin. Pasti pernah gagal, pernah kecewa. Iya, tapi itu menarik kan emang passion juga sih ya kayak. Emang passion. Dan Indonesian Idol juga passion aku gitu. Jadi kayak benar. itu dreamnya aku gitu. Kayak aku melihat ini kayak ini nggak ada nih di Indonesia yang kayak gini gitu kan. Makanya kayak pengen banget ada ajang kayak gini di Indonesia dan sada. Iya kan. Benar. Terus waktu itu kan Kanania kan masih juga agak Masih besar agak kan agak waktu ya. itu kan di oke wah gila nih. Aku tuh yang kayak tahun depan gue mesti ikut lagi gitu, gue bisa nih kayak gitu. Terus yang 2005 Kakak Pike ya kan, wah gue bisa nih gitu-gitu. Maksudnya kayak ini tuh kayak membawa hawa yang baik gitu loh buat orang-orang yang bertubuh gempal seperti saya gitu. Jadi body shaming itu udah dari dulu ya? Dari dulu kan, bukan lagi. Karena terus di 2012 itu kalau nggak salah, ini kalau nggak salah ya, maksudnya di Idol akhirnya memperbolehkan lagu bule pas di Spekta atau gimana sih waktu itu? Nah jadi apa namanya betul. Tadi kan mereka tuh pengen kayak karena ini Indonesian Idol ya Indonesia lah gitu. Aku sih ngeliatnya ini benar-benar Tuhan juga sih ya. Jadi kayak setiap kita song selection itu tuh kan kita disuruh propose lagu mau lagu apa. Udah spekta nih. Kita disuruh propose lagu mau nyanyi lagu apa gitu kan. Nah 90% lagu yang aku pilih itu dia approve. Gitu. Dan mayoritas itu lagu-lagu barat gitu. Nah ya kayak 10% itu lagu pilihan mereka lah. Gitu. Sementara kalau yang lain tuh Byung Chenchu ya? Byung Chenchu di approve. Oh, itu gitu. kenapa tuh? Gak tahu juga itu ya? Tuhan udah. Menurut gue itu udah God's grace, God's favor lah. Iya benar. Iya soalnya aku dengar tuh selintingan ceritanya, maksudnya kayak iya soalnya tahun itu akhirnya memperbolehkan lagu barat dinyanyiin lumayan banyak. Sedangkan kalau zaman sebelumnya kan ya harus prioritas lagu Indonesia. Sedangkan ya tadi Kak Gina balik lagi emang apa ya, emang song listnya bang lagunya banyakan lagu barat. Betul. Jadi lebih hatam lah. Lumayan lebih hatam lah. Gitu. Jadi iya emang iya udah lah ya. Kita nggak mau sosok-sosok tapi Tuhan itu ada. Ya Tuhan itu ada dan baik. Dan baik ya. Karena semua kan indah pada waktunya. Amen. Keren. Karena masih spesial edisi Natal. Iya betul. Jadi memang semua yang terjadi kita juga mereview apa yang sudah terjadi selama setahun ini, 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, gitu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kamu nggak mau jadi pendeta? Wow. Aduh, taruh kita ganti topiknya ya. Berat nih. Oh gitu Kak. Iya menarik. Jadi ya udahlah ya, akhirnya emang jalan Tuhan di situ. Setelah lulus Idol, karena kan ketika Idol kan apa ya? Ya tadi dreams juga, udah dreamnya Kak Gina, terus passionnya Kak Gina dan juara pula. Kemudian diagung-agungkan pasti dong. Ya biar Tuhan saja yang diagung. Keren. Janganlah gue. Pasti kan turun mobil, Regina foto dong gitu kan. Dari yang naik motor doang ketemu tukang parkir gitu biasa aja sampai keluar mobil baru kaki doang baru buka kaca kan biasanya. Gila lu kebanyakan nonton film. Enggak, kita pernah lo main di mana tuh? Pokoknya baru buka kaca, wah kayak zombie semua tangannya gitu-gitu kan. Iya lo pernah lo. Jadi maksudnya itu kan dua hal yang lumayan kontras ya maksudnya. Nah waktu itu Kak Gina mikirnya apa nih next? Emang berarti gue artis nih, berarti gue akan terkenal. Atau mikirnya apa setelah lulus, setelah apa juara? Ya? Sejujurnya sih aku nggak terlalu mikir yang gimana, cuman kayak ngerasa lucu kayak gila ya sekarang orang tahu gue nih aneh banget gitu kayak living the dream gimana sih gitu. Karena memang aim aku tuh cuman kayak gue bisa punya duit, keluarga gue bisa hidup, that's it gitu. Kayak maksudnya bener-bener apa ya, semua yang keluarga gue perlu ya gue bisa provide gitu. Akhirnya aku tulang punggung keluarga gitu kan. Jadi ya hidupnya mereka juga sedikit banyaknya ya Tuhan kirim lewat aku lah kayak gitu kan. Jadi itu yang udah paling fokus utamanya. Plus yang keduanya adalah gue bisa beli barang-barang yang dulu cuma bisa gue idam-idamkan gitu. Jadi kayak lebih ke situ malah ketimbang kayak orang notice aku, itu udah resiko. Ya nggak sih, itu udah resiko dari pekerjaan dan keputusan aku ikut Indonesian Idol itu kan. Gitu. Karena jadi sosok ya abis itu ya. Jadi sosok public figure ya. Nah setelah lulus mengeluarkan beberapa karya-karya nih. Apa aja sih Kak karya yang sudah pernah dirilis nih?
apa ya? Setelah lulus. Yang pertama itu kan Kemenangan. Ya kan? Kemenangan. Terus single yang kedua itu Terlalu Indah. Terlalu Indah yang mana ya? Ingin ku hilangkan rasa ini. Ya? Gak pernah bawain karena itu tinggi banget, jadi gue takut bawain lagu itu. Waduh, gue aja nggak tahu loh ada lagu itu. tinggi banget. Aku gak pernah berani. Oke. Itu lagu siapa? Itu lagu yang ciptain Intan Ayu, tau gak, pemain sinetron? Oh tahu. Dia juga lumayan sering ciptain lagu kan ya. Iya. Terus yang ketiga itu lagu Aku Jatuh Cinta bukan? Itu bukan ya? Gak tahu lagunya siapa. Kayaknya Aku Jatuh Cinta sih kayaknya. Aku lupa sih Pit sejujurnya urutannya. Tapi kayaknya ya Aku Jatuh Cinta. Tadinya mau Kamu Itu Doaku kan. Tapi nggak jadi Aku Jatuh Cinta. Terus di bawah Happy Aja. Terus ada yang kolaborasi sama Disney, We Love Disney kan. Lepaskan sama Berharap Pada Bintang. Terus ya itu Selamanya, Cerita Baru. Dan udah sih belum ada lagi. Baru itu aja. Sampai yang terakhir berarti itu Cerita Baru ya? Oh actually kemarin sempat ada kolaborasi sama Universal Talents, semua talentnya Universal Music, Damaikan Dunia. Oh oke. Aku lihat itu pas pandemi ya? Pas pandemi ini. Iya. Itu yang sudah dirilis. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran karya-karya Regina Ivanova, mungkin banyak yang dengar Kak Gina kan di YouTube, di Idol kan, lagu Adele yang terkenal. Mungkin mau tahu Regina Ivanova versi dia sendiri, mau dengar karya-karyanya bisa langsung ada di Spotify ya? Ada di Spotify dong, Regina Ivanova, di Joox ada, di YouTube ada, di semua platform digital. Di semua digital platform. Nanti teman-teman bisa dicek ya. Wow, keren. Apa sih lo, Fit? Ya Kak. Soalnya kan maksudnya ada mungkin pepatah yang mengatakan bahwa ya musisi itu dikenal lewat karyanya gitu. Maksudnya ketika kita mati kan kita tetap ya kita nggak bawa apa-apa gitu, tapi karya itu kan tetap hidup dan tetap lasting. Oke, sebelum kita lanjut ke obrolan-obrolannya, gua ada games. Games apa lagi nih? Udah, gua ada games pokoknya. Apa ini? Jadi biar kita tidak terlalu serius-serius amat. Baik. Karena jadi musisi kalau terlalu serius mending ngantor. Stroke. Iya, mending ngantor aja. Jadi kita main games dulu biar agak slow. Aku punya games nih, judul gamesnya adalah Sambung Suku Kata. Jadi gampang. Jadi kayak cuman sambung suku kata, kita ganti-gantian aja. Jadi misalnya aku nih, meja, Kak Gina, jamu gitu misalnya. Oh, belakangnya ketemu suku kata depannya. kan. Suku kata misalnya jamu, muka. Kamu. Iya gitu. Pokoknya yang tidak boleh itu adalah nama orang, nama hewan, nama hewan boleh lah. Enggak boleh, nama-nama tuh jangan. Jadi kata benda, kata sifat, kata kerja, itu aja 3 itu. Oke, you understand? I stand under you. Enggak. No. Enggak. Bekasi English. Oke. Nah, terus peraturannya harus sesuai karena kita musisi ya. Kita harus nyanyi on tempo. Main game juga on tempo. Gila. Sebar. Misalnya contoh ya, pohon 2 3 4. Honda. Nah, jadi kalau more than one kalah berarti. Gue enggak suka permainan ini. Ya banyak yang enggak suka juga. Noella Michele udah pernah kalah. Oh gitu. Iya. Oke, baik. Yang menang dari aku tuh cuman beberapa aja. Berapa coba kasih tahu? Kemarin berapa ya? 5 kali Amanda Sessa, si Tommy saxophone, Harisnya Raisa. Siapa lagi ya? Pokoknya 5 deh, aku lupa siapa lagi. Baiklah. Oh, Kak Tantri juga aku kalah. Oh, baiklah. Tantri sama Mas Arda. Iya. Kita aku juga kalah. Jadi kita lihat sebagaimana nih Regina Ivanova. Aduh, gue langsung pusing gitu tanpa lagu. Oke, baiklah. Oke ya. Kak Gina duluan boleh ya? Sorry. Jadi nanti yang 3 kali tidak bisa menjawab, berarti dia yang kalah. Nah, yang kalah akan dapat hukuman. Hukumannya adalah menjalankan kemauan yang menang. Segampang itu kan? Oke. Ya. Ready? Are you ready? Ready are you? Wow, tetap dibalik. Let's go. Lady first. Oke. Tunggu. Ya, boleh. Intro. Kipas. Pasir. Sirup. Rupa. Panu. Nulis. Lisan. Santai. Dorong. Enggak dorong dong. Kan aku ngomongnya enggak gitu. Tai kan. Apa? Coba suku katanya. Tanya sudah jelasin tai apa? Nah, makanya apa? Kan akhir suku kata enggak tahu. Oke, 1-0 kalah. Kok langsung apa permainan ini? Oke.
Iya, Tai itu susah, Taichan sate. Oh iya bener, nggak bener. Taichan lebih susah lagi, CHAN. Nah, oh iya. Cantik. Cantik. Chandra. Oke, 1-0 ya. Nggak suka. Wah, keluar nih tadi ketawa andalan. Baik. Oke, lagi Kak Gina lagi yang kalah duluan. Oke. Bantal. Tali. Lipat. Patung. Tungku. Kusir. Siram. Rambut. Oke. Buta. Takut. Kutil. Tilep. Lepet. Lepet. Makanan ya, makanan. Bukan, iya, bukan. Lepet tuh kayak badan lu kayak lepet. Iya, makanan bener. Iya, lepet makan nama. Iya, oke, lepet oke lah ya. Ya udah lu kalah. Belum apaan? Aja lu. Ya udah lu kalah. Mana ada begitu, guys? Ya udah lu kalah lah. Oke, lepet ya. Lepet. Petak. Maksud mau petak kayak enak. Petak maksudnya petak. Loh, petak. Enggak. Itu apaan? Petak. Enggak. Petak. Enggak. Lepet pet. Enggak, itu petak. Iya, sama aja kan. Harusnya pet. Enggak bisa. Enggak bisa dong. Harus rhyming. Itu kan bahasa apa? Logat aja. Satu sama. Cepat. Pindah. Baru kali ini nih. Enggak ada. Gue di monopoli nih. Bodoh amat. Ini VOC nih. Komunis. Oke, satu sama deh. Senior. Dia kalah duluan. Sombong. Wah, rusak nih. Oke, baru satu sama, capek. Sama lu pikir gua kagak. Oke. Masker. Kering. Ringkus. Kusir. Siram. Ya, nyontek lu. Rambut. Butek. Tekuan. Tekuan. Butek. Apa coba tek? Lo cari tuh. Tekor. Oh iya bener tekor. Boleh juga nih. 2-1. Oke, sampai berapa nih poinnya? 3 dong. Satu Sampai lagi tiga, Gina oke. kalah berarti ya, karena dihukum Enggak, ya. gua gak akan kalah. Yes, 2-1 ya. Iya. Oke. Aku duluan. Iya, kalah. Oke. Jam. Jambi nama motor. 2 sama. Makasih. Jam apa ya? Ini jamban. Iya. Hah? Ini jamu. Jamu. Iya. 2 sama. Penentuan nih seru nih. Ayo. Jamu iya juga. Waduh, rese juga nih. Gawat, enggak bisa jus ya, jus. Gak bisa jus. Juicy. Oke, aku ya. Ya. Wah, ini Lo lihat apa? Enggak bisa nih, ini enggak Lu bisa. lihat apa lu? Oke, one. Hanger. Ngerti. Tikus. Kusen. Sendok. Dokter. Teri. Ribut. Buta. Tabok. Boker. Boker kera. Nama hewan kan? Gak boleh. Yes, gue menang. Suka permainan ini. 3-2. Tapi gue gak kalah memalukan ya. Iya, masih 3-2 lah. Kera. Iya, kera. Ya kan nama hewan, gak boleh ya. Gak suka gue permainan ini. Tabok, boker, Ker apa coba ker? Keren. Masa keren? Iya, keren. Iya, sebenarnya nggak apa-apa keren. Kayak tadi. Gak boleh lah harusnya. Ker. Kerupuk. Iya, udah nggak bisa. Oke, 3-2. Oke, jadi teman-teman 3-2 Kak Gina kalah dan dia akan dapat hukuman karena dia emang orang yang sportif ya, sportif banget dong pastinya. Kita akan menghukum dia. Oke, gue pikir-pikir dulu hukumannya. Oke teman-teman, jadi hukumannya setelah gue pikir-pikir, hukumannya adalah Kak Gina memposting fotonya dia di Instastory, foto dia yang paling gendut yang dia punya. Wah, sampah banget. Terus captionnya harus, "Yeay, Natal tahun depan aku tak sendiri lagi."
Oke, itu aja. Gampang kan? Instastory doang harus fit. Kalau fit sih lo gue gebuk sih sumpah. Gue langsung dengan loud and clear tidak. Ini ada yang lucu. Jadi kan gue biasa hukuman gue rata-rata kayak gini lah emang posting, tapi kan beda-beda kan. Waktu itu yang lucu Meko Kaunang. Iya. Gue bilang, pokoknya gue cuma bilang update Instagram, gue emang nggak bilang update story, cuma kan di otak gue ya udah stories feed itu kan ya part of bisnis lah sekarang kan, gue nggak akan ganggu banget. Gue cuma bilang ya udah lo post Instagram foto lo, dia pernah kurus banget, jadi foto lo kurus, foto terjelek lo pas kurus, dia post di feed lo, terus gue lihat, gue diemin aja sampai udah sehari, terus gue bilang sebenarnya sih gue mau stories aja, cuman ya udah feed aja lo tahan ya. Dasar gila. Terus dia ngomel-ngomel dong sama lu. Wah kayak gitu, ya udahlah, udah lanjut. Ya dia juga cuek kan, ya udah lanjut. Nggak, Instastory aja, oke? Sanggup ya, bisa ya, dicari ya nanti ya. Kita lihat aja Nanti kita jangan lupa untuk menuliskan hashtag serundeng dan juga tag Moy Production dan juga AQ LRDNK. Mau harus dong, karena sudah kalah. Nyebelin dasar. Oke, kita lanjut ngobrol lagi. Thank you Kak Gina udah main game tadi, sangat-sangat seru. Sama-sama ya. Seru sekali walaupun kalah ya. Tapi kalahnya terhormat ya. Iya, tetap. Kalah nggak tapi kalau boleh tahu? Tapi terhormat. Tapi kalah nggak? Tapi terhormat. Tetap nggak bukan. ini kalau buat teman-teman yang mungkin belum terlalu kenal beliau, ya ini dia nih. Ada aja statementnya. Ya udah sih. Keren. Nah, udah Kak, masa pandemi nih. Kak Gina ngapain aja? Karena kan ya mostly semua lapisan, semua elemen manusia di muka bumi ini, pekerjaan pun semua turun, apalagi kita sebagai seniman, sebagai pelaku industri hiburan, ya tanda kutip berhentilah, stuck gitu. Ngapain aja Kak selama beberapa bulan ini, hampir setahun kurang lah. Ya, aku di awal-awal pandemi ngapain ya? Oh, mulai mikirin itu sih, jualan Fangkas Kitchen itu kan, masakan mamaku. Oh punya ya? Bisa ya. dicek nanti. Instagram ada Instagram. @Fangkas Kitchen. Keren. Enak-enak masakan Manado. Masakan mama, masakan Manado bisa, ya gitulah pokoknya. Ya, enak-enak. Terus jadi setelah si Fangkas Kitchen itu aku mulai kepikiran gue aktifin deh YouTube gue. Ya, ada juga ya. Itu kan mulai ngerjain konten YouTube gitu. Terus apalagi ya? Setelah itu ya paling sibuknya masih sama ministry sih, kebanyakan pelayanan gitu kan, kegiatan gereja. Ya. Terus selain itu apalagi ya? Ya paling kalau di beberapa bulan terakhir 2020 ini persiapan pernikahan gitu. Jadinya ya puji Tuhan lah ya, saya yang pengangguran ini masih tetap Tuhan sibukkan dengan segitu kegiatannya lumayan. Keren, benar, karena gue nyocokin jadwal untuk ketemu aja ini susah sekali. Gue dari sebenarnya gue maunya edisi Idul Fitri ya. Waktu itu cuma sibuk banget. Enggak sih, bercanda. Edisi Idul Fitri, terus edisi HUT DKI, edisi HUT 45, HUT kemerdekaan, edisi Sumpah Pemuda enggak bisa. Dia lebay itu aja. Sampai akhirnya di edisi Natal baru dia bisa. Keren. Ya, nah, ngomong soal Natal nih, karena ini kita sedang merayakan nuansa Natal dan juga tahun baru. Makna Natal buat Regina Ivanova di tahun-tahun ini nih, apalagi ini tahun-tahun sulit ya, tahun-tahun kita belajar hal baru dan mungkin banyak hal lah. Apa ya, buat aku Natal tahun ini tuh memang berbeda ya, gitu ya, berbeda, tapi satu hal yang perlu aku pelajarin adalah tentang gimana aku bisa lebih bersyukur sih kalau di tahun ini ya. Bersyukurnya pasti kalau dulu kan karena bersyukur seorang anak telah lahir ya, kayak gitu untuk kita gitu. Benar. Nah tapi mungkin kalau sekarang ini masuk nggak sih suaranya? Kayaknya sih ya, boleh ditutup dulu nggak? Bentar ya, makanya. Oke, lanjut. Nah kan maknanya dulu kan biasanya kayak tentang bersyukur tentang seorang anak yang udah lahir buat kita gitu kan. Tapi kalau sekarang itu aku lebih bersyukur kayak dari pandemi ini aku tuh masih bisa ngeliat gimana Tuhan tuh take care hidup aku banget gitu ya. Maksudnya dengan aku yang nggak ada kerjaan ini ya, yang notabene nggak ada penghasilan lah, ya nggak sih? Penghasilan aku dari apa? Dari puji Tuhan klien-klien yang event-event postpone ke tahun depan itu pada DP kan. Jadi aku hidup dari situ, dari DP yang udah dikirim, ya aku hidup dari situ. Dan ya ada beberapa virtual concert yang nggak seberapa lah ya Pit, dibanding maksudnya kayak kalau kayak kita off air gitu kan. Terus apa namanya? Itu tuh membuat aku tuh lebih bisa menghargai income kecil dalam hidup aku. Kayak mungkin dulu tuh aku tuh bisa kayak cuma segini. Segitu deh, ya cuma segini, bisa jadi kayak cuman segini. Padahal
harusnya kan aku grateful dong. Mungkin orang-orang di luar sana juga nggak banyak loh yang dapat cuman segitu. Nangkep kan maksud aku. Jadi aku melihatnya gila ya, Tuhan tuh bawa hati gue balik bisa melihat sebegini yang dulu aku bilang cuman sebegini, itu buat aku sekarang berarti banget. Ya kan, jadi aku tuh bersyukur banget akan itu. Terus pandemi gak bisa terbang kemana-mana, sementara dulu berminggu-minggu bisa terbang, selalu terbang kemana-mana gitu kan, back and forth gitu. Nah ketika aku yang Oktober kemarin ke mana namanya, ke Jogja, terus 12 Desember kemarin ke mana, ke Surabaya gitu ya, itu buat aku tuh bersyukur banget. Kayak gila, gue bisa ngeliat airport. Asli loh. Jadi bersyukur lagi ya. Bersyukur gitu. Terus pas terbang biasanya kan aku kayak duduk pasti udah pasti tidur gitu karena kan. Udah ini ya, rutinitas gitu kan. Ini enggak, aku tuh kayak bisa, aku ngelihat langit biru, aku ngelihat awan, aku ngelihat gunung, kayak ya ampun itu gunung Tuhan, ya ampun itu langit. Aku senora itu, Pit. Serius ya? Terakhir aku naik pesawat, serius. Aku tuh kayak bener-bener kayak bisa bersyukur melihat apa yang Tuhan ciptakan. Buat aku itu aneh, tapi dulu aku nggak bisa sebersyukur itu loh. Iya nggak sih? Karena dulu kayak udah jadi rutinitas, selalu kayak begitu. Tapi kan ini kan kayak karena pandemi, semua kayak harus kembali dari awal ya. Kembali dari awal gitu, semua kembali dari nol. Kayak gila sih, aku bisa lebih menghargai jadinya sekarang. Kayak karyanya Tuhan dan berkat yang Tuhan kasih, aku bisa lebih bersyukur gitu dengan apa yang aku terima gitu. Jadi Natal tahun ini tuh buat aku harus bisa lebih memaknai lagi sih gitu loh, maksudnya all those blessings yang Tuhan kasih meskipun yang paling kecil ya. Gitu. Keren, ini sangat-sangat memberkati ya. Maksud gue pun ya bener juga, tapi maksud gue pasti banyak lah di tahun-tahun ini, karena benar-benar semua nih, nggak kegebuk. Nggak semua satu sudut doang atau satu komunitas doang, semua nih satu dunia pula gitu. Jadi ya mungkin agak sedikit berbeda, tapi ya Natal tetap Natal, pasti membawa keceriaan, membawa kebahagiaan dan juga kabar baik. Ya. Keren. Nah di 2021 nih Kak, apa nih planning yang sudah direncanakan atau mungkin planning 2020 yang terpospon ke 2021? Planningnya apa ya, 2021 sih yang jelas kan di otak aku masih merit dulu nih ya kan, karena kan pindah level dalam hidup itu kan juga pasti nggak mudah ya. Betul sekali. Gitu maksudnya udah biasa bertahun-tahun, 35 tahun aku hidup sama mamaku yang ngasih, terus tiba-tiba keluar dari rumah udah nggak sama nyokap gitu kan, terus harus jadi melayani suami kayak gitu kan, pasti kan itu juga satu fase yang aku kayak perlu sangat adjust gitu ya, dari Gina yang mungkin berkarir atau apa gitu, bukannya berarti aku nanti nggak berkarir, nggak gitu juga gitu, tapi itu hal yang menurut aku perlu aku adjust banget sih gitu kan. Jadi ya sekarang sih aku lagi fokus sama persiapan pernikahan dulu, nanti Januari jadi istri orang istilah gitu kan, terus Februari kita mau honeymoon, terus ya setelah itu ya masuk lah realita kehidupan pernikahan kan yang baru itu kayak gimana ya, aku sih nggak tahu gitu, tapi itu yang lagi sedang aku persiapkan banget sih, mentally, spiritually gitu juga, maksudnya semuanya lah lagi benar-benar dipersiapkan banget gitu. Karena seorang idol pun adalah manusia ya. Iya dong. Ketika di punya rumah rasa, punya hati. Oh wow. Jangan samakan dengan apa? Beda-beda nih biasanya soalnya. Karena Pisau Belati mungkin punya serius. Yang lain kan terserah dong mau apa. Iya sih. Terus. Iya. Ya maksudnya berarti secara general itu ya. Kalau secara karir musik ada yang direncanakan nggak di 2021? Rencananya adalah ya aku pengen punya single sih, pengen punya single lagi. Dan pengennya YouTube-nya juga masih tetap aktif gitu, meskipun ya aku juga bukan orang yang kekontenan banget gitu loh, maksudnya kayak harus punya konten setiap minggu, nggak gitu juga gitu sebenarnya, karena ya buat aku YouTube ini juga tempat aku berekspresi gitu kan, bukan kayak harus ada konten gitu. Aku nggak mau hidup aku tuh di drive sama tuntutan yang you know what I'm saying, kayak netizen ayo dong terus aku harus ikut, aku nggak mau kayak gitu aku nggak mau hidup aku tuh disetir sama netizen lah istilahnya kayak gitu ya. Aku punya karya, kamu suka puji Tuhan, nggak suka nggak apa-apa kayak gitu. Jadi pengen punya single, kalau misalnya semua suka ya puji Tuhan, kalau enggak ya juga nggak apa-apa, kan semua orang punya kesukaannya masing-masing ya, punya seleranya masing-masing gitu. Yang penting aku bisa tetap produktif, tetap bisa nyanyi, itu aku udah lebih dari seneng lah kayak gitu.
gitu ya. Keren. Ini obrolannya sangat menambah wawasan dan juga sangat menambah keimanan ya. Karena di Natal menjelang tahun baru ini, karena kan semua orang biasanya di Natal refleksi. Betul. Ya kan, merefleksi diri setahun ini ngapain. Mungkin kalau karena pandemi ini menurut gue jadi refleksinya mungkin sampai berapa tahun ke belakang gitu, nggak cuma setahun ini. Betul. Karena kan perbandingannya lumayan jauh banget tuh kan. Jadi menurut gue sangat bagus banget nih. Gila, thank you banget Kak Gina sudah ngobrol-ngobrol bersama. You're welcome. Di Serundeng episode Natal berapa? ini. Episode berapa gue Episode tanya? Natal. Lelah. Ya semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah, Amin. memberikan gambaran-gambaran baru. Amin. Dan juga mungkin masukan-masukan juga ya. Amin. Nah mungkin terakhir Kak Gina sebelum menutup acara ini, mungkin aku minta pesan dan mungkin saran lah buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk dunia nyanyi, apalagi spesial nyanyi ya, dunia nyanyi, dunia musik, atau mungkin udah masuk tapi kan suka bingung, apalagi sekarang kan udah seluas itu nih, udah ada sosial media. Jadi lu mau jadi apa nih masuk? Mau jadi penyanyi kafe kah? Mau jadi punya karya kah? Mau jadi penyanyi apa nih, selebgram atau youtuber gitu kan? Nah Kak Gina boleh kasih pesan-pesan nggak? Ya, buat aku sih yang penting kalian harus tahu apa passion kalian, itu core-nya. Karena kalau kalian tahu passion kalian, apapun yang terjadi, situasi nggak enak sekalipun, itu nggak akan menghalangi kalian untuk terus kejar mimpi kalian gitu. Tapi kalau kalian cuman perkara ngelihat orang, perkara kayaknya enak nih jadi YouTuber, kayaknya gue bisa nih jadi ini, cuman karena orang tapi bukan benar-benar karena dari dalam diri kalian sendiri, percayalah pasti kalian bakal capek dan kalian gak akan tahan uji gitu, karena itu bukan passion kalian gitu. Jadi itu yang utama sih menurut aku. Keren. Jadi buat teman-teman itu jangan lupa dicatat kalau mungkin lupa ya. Semoga itu bisa menjadi gambaran buat kalian juga. Dan mungkin nanti kalau ada yang berhasil karena nonton episode kali ini, boleh langsung komen di bawah sini. Asik. Mahal. Dan juga mungkin teman-teman yang mungkin penasaran kalau Kak Gina gimana tunangannya, tanggal berapa, dibikin di mana, boleh komen di sini. Nanti Kan tunangan udah kelar. Pernikahannya tanggal berapa, di mana, boleh komen di sini karena itu rahasia. Tapi kalau komen terus transfer, gue kasih tahu. Nanti transfer dulu, jangan sekarang duit. Mayan buat catering. Iya, ngantar gue bagi 10%. Gimana? Ya bisa lah. Ya gue apa kata Laudeng aja dah. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang tadi kayak masih ada aku yang mau tanyain, boleh langsung tanya beliau aja di Instagram. Mungkin kalau sempat beliau pasti jangan jawab ya. Instagramnya di @ivanova.regina. Ivanova.regina. Terus kemudian tadi udah ada usaha makanannya masih jalan ya Kak? Masih dong, masih. Pangkas Kitchen. Ya, Boleh Pangkas juga Kitchen. di situ. Dan juga mungkin mau cek di YouTube ya, kontennya ada juga konten nyanyi sama konten makan ya. Betul, di Regina Ivanova. Regina Ivanova. Jadi teman-teman mungkin tahu apa yang Kak Gina lakuin sekarang, bisa cek di situ ya. Yes. Keren. Dan jangan lupa nonton juga lagu Natal aku, Have Yourself a Merry Little Christmas covernya. Oh, sudah ada ya? Ada dong. Keren, boleh teman-teman. Sebentar kita kasih linknya di sini. Yes. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Serundeng episode kali ini. Semoga bisa memberikan kalian masukan-masukan dan gambaran-gambaran yang baru lagi buat menjalani hidup ke depannya. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk saksikan Serundeng bersama teman-teman musisi, teman-teman entertainment lainnya, dan semoga ini bisa membangun kehidupan kalian dan juga memberikan wawasan bahwa dunia musik itu seluas tidak sesempit yang kalian kira. Betul. Itu sangat luas. Yes. Mungkin yang kita sharing ini hanya segelintir lah. Betul. Gitu. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya, mungkin kalau ada yang masih bingung boleh tanya-tanya langsung. Kayak mau tahu mau production itu apa, boleh cek Instagram di sini. Dan juga mungkin mau tanya-tanya sama gue juga boleh di sini. Balik lagi kalau mau tanya informasi tentang Regina Ivanova, bisa langsung ke Instagram gue aja. Ken. Yang penting ada duitnya. Matre orang ini ya. Oke, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share jika kalian merasa konten ini bermanfaat buat teman-teman yang lain, sehingga kita bisa berbagi ilmu dan juga pengalaman. Keren. Teman-teman, sekali lagi selamat Natal 2020. Selamat tahun baru 2021. Dan juga selamat tahun baru 2021. Semoga hari-hari kalian makin ceria dan tetap semangat di tengah pandemi ini, karena pasti pandemi ini akan lewat ya. Amin. Pasti. Oke teman-teman, sampai ketemu di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Bye-bye.